Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rista Effandi dalam pertemuan ketiga ya. Ini terkait dengan memahami metode ilmiah. Nah, memahami metode ilmiah ini akan kita bahas semua satu persatu. Yang pertama metode ilmiah itu ya, merupakan cara mencari pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah sistematis dan objektif. Jadi metode ilmiah itu untuk mencari pemecahan masalah ya dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan objektif. Dalam arti langkah-langkah tersebut harus jelas tersistem ya, tersistem ya, terencana ya, memiliki kejelasan. Kemudian objektif itu maksudnya bertujuan ya, memiliki tujuan yang jelas, arah yang jelas. Nah, kemudian metode ilmiah ini juga proses berpikir untuk mendapatkan cara penyelesaian ya. Jadi proses berpikir mendapatkan penyelesaian. Jadi ada masalah yang harus diselesaikan ya dalam hal ini. Yang mungkin terdapat suatu masalah. Nah, ini ya, terdapat suatu masalah ya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, jadi memang capaiannya adalah menyelesaikan masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian metode ilmiah ini juga dijadikan sebagai pengetahuan dasar untuk penyelidikan ilmiah. Nah, jadi metode ilmiah ini dijadikan pengetahuan yang paling mendasar, artinya dapat diketahui, diakui oleh seluruh eh, peneliti lain ya untuk penyelidikan ilmiah ya, dijadikan pengetahuan untuk menyelidiki ilmiah lanjutan penyelidikan ilmiah lainnya. Nah, ini sedikit terkait dengan metode ilmiah. Kemudian di sini ada sifat-sifat ilmu pengetahuan ya. Ada yang logis atau masuk akal ya. Karena pengetahuan ini memiliki sifat-sifat yang mana sifat-sifat ilmu itu harus masuk akal ya, logis atau masuk akal. Nah, sesuai sesuai dengan logika atau aturan berpikir. Nah, ini ya, logika, logis ya dia. Logis itu juga sesuai dengan aturan berpikir. Jadi secara umum memang pemikiran manusia itu masuk logika. Jadi tidak mungkin pengetahuan yang diberikan itu tidak masuk logika atau tidak sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya. Kemudian juga sesuai dengan fakta yang ada. Nah, fakta yang ada ya. Jadi memang kata logis atau masuk akal itu harus sesuai dengan kenyataan. Nah, kenyataan, realita, sesungguhnya. Jadi tidak mungkin pengetahuan itu dicari yang sebenarnya hayalan, tidak sesuai fakta. Ya, harus benar-benar nyata. Kemudian sifat-sifat pengetahuan itu juga dikatakan bukan ya, bukan atau tidak didasarkan pada hal-hal yang mistis. Nah, apalagi mistis ya, mistis dan lain-lain, mistis, sesuatu yang semu, sesuatu yang tidak masuk akal ya, kepercayaan-kepercayaan kuno ya, tidak mungkin kita ingin memberi pengetahuan atau meneliti sesuatu yang berbeda pemikiran dengan yang lain, kenyataannya belum tidak dapat dibuktikan, tidak masuk akal, ya, dan hal-hal itu hanya mitos atau hal yang mistis, hal-hal yang hanya cerita, ya. Nah, jadi sifat-sifat ilmu pengetahuan itu jelas harus logis dan masuk akal. Kemudian objek, ya. Objek dari metode ilmiah ini adalah kebenaran yang didapatkan dari pengamatan dan penalaran fenomena secara terbuka. Objek itu tujuan ya. Jadi tujuan dari penelitian untuk mencari pengetahuan itu dia itu melihat kebenaran ya. Sesuatu yang benar didapatkan dari apa yang dia amati ya, sudah dia amati dan dia ada penalaran atas fenomena yang ada ya secara terbuka. Jadi memang dilihat juga suatu kebenaran itu yang didapatkan, sesuatu yang dianggap benar ya
Setelah diamati, kemudian ada penalaran fenomena, itu dijadikan acuan sebagai tujuan untuk melakukan penelitian. Kemudian tujuan ya, objek itu juga tidak didasarkan pada nilai subjektif peneliti. Jadi tidak serta-merta tujuan penelitian itu hanya perspektif semata si peneliti, pemikiran sebelah si peneliti, hanya hanya sebelah pihak ya, pemikiran dia sendiri, keyakinan dia sendiri, perasaan dia sendiri. Jadi tidak didasarkan pada nilai subjektif. Dia harus objektif, harus sesuai kenyataan, tujuan, realita. Karena pemikiran subjektif itu terkadang juga tidak sesuai dengan apa yang dipandang masyarakat. Artinya dia hanya pemikiran pribadi. Kemudian sistematis ya. Yang disebut penelitian secara sistematis ini ya dicerminkan dari adanya keteraturan ya. Jadi dikatakan tersistem, sistematis ya. Langkah-langkahnya jelas, aturan-aturannya jelas ya. Dan didapat dari sesuatu yang ilmiah, teori-teori para peneliti, teori-teori para profesor, para ahli ya. Kemudian dilihat dari aturan-aturan hukum yang berlaku, ya, hukum Islam, hukum negara. Kemudian dilihat pada prinsip-prinsip dasarnya, ya, kebiasaan-kebiasaan dasarnya, dan metodenya harus sesuai dengan langkah-langkah ilmiah, ya, syarat-syaratnya, syarat-syarat ilmiah yang ada. Nah, metodenya harus jelas, harus memiliki prinsip yang jelas, aturan yang jelas, dan teori-teori para ahli. Sehingga sistematis itu dicerminkan dari suatu keteraturan, ya, teratur antar penelitiannya. Kemudian juga sistematis itu dikatakan juga sebagai penemuan-penemuan yang baru. Nah, artinya dalam hal ini tidak ada penelitian lama yang diulas kembali atau diulang kembali, ya. Dia harus penemuan-penemuan yang baru, walaupun dia penelitian lama tapi ada kebaharuan di dalamnya, ya. Ada perbedaan, kebaharuan. Nah, karena memang penemuan baru ini dapat meruntuhkan penemuan sebelumnya. Nah, jadi memang setiap penelitian itu selalu mengalahkan penelitian lainnya. Ketika meneliti A, ada penelitian yang sudah lama, kemudian ada penelitian B, maka penelitian B menjadi dasar pijakan yang baru. Seperti buku ya, buku itu 5 tahun terakhir sudah tidak untuk ilmu sosial itu tidak dipakai, bukan tidak dipakai, tidak menjadi referensi utama. Nah, dia memakai penemuan-penemuan terbaru untuk dijadikan penelitian selanjutnya, untuk penelitian-penelitian baru lainnya. Nah ini ya, jadi sistematis ini harus ada keteraturan sistemnya, kemudian dia dilakukan untuk penemuan-penemuan baru. Nah kemudian andal ya, andal ini dapat diuji kembali secara terbuka ya, andal ini. Karena memang segala suatu penelitian itu bila tidak dapat diuji secara terbuka ya tidak bisa dikatakan penelitian ilmiah untuk masyarakat. Dia harus bisa diuji, dia harus bisa dikritik, dia harus bisa diberi masukan ya. Nah, dan dia terbuka untuk semua, bukan hanya kelompoknya saja, bukan hanya untuk pribadinya saja. Nah, kalau penelitian hanya untuk pribadinya saja itu ada maksud tertentu ya, tidak bisa dipublis untuk seluruh masyarakat, karena penelitian ilmiah itu sebenarnya penelitian yang berguna untuk seluruh masyarakat dan dapat diuji dan dapat terus dikritik ke depan. Nah, andal ini juga merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat umum, terbuka, dan universal. Artinya pengetahuan yang kita teliti ini sifatnya umum, sifatnya itu berguna untuk semua masyarakat, ya, terbuka, universal. Pengetahuan-pengetahuan yang benar-benar diakui oleh seluruh masyarakat, seperti ekonomi, agama, ya, terus pendidikan, ya,
hukum, sosial. Nah, itu sebenarnya pengetahuan-pengetahuan yang bersifat umum. Kemudian juga penelitian ilmiah itu dirancang ya, dirancangnya itu adalah dikembangkan menurut suatu rancangan yang menetapkan metode ilmiah. Nah, rancangan itu dikembangkan menurut suatu rancangan yang menetapkan metode ilmiah. Kemudian akumulatif. Ya, penelitian ilmiah itu juga mengakumulatif ya, mengumpulkan fakta, teori, ya, teori-teori para ahli ya, fakta-fakta di lapangan, kenyataan di lapangan, dikombinasikan dengan teori, dilihat aturan-aturan hukumnya, ya, mana yang sahih, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak. Kemudian terkumpul sedikit demi sedikit, ya, dikumpulkan. Dan secara akumulatif ini pengumpulannya harus seluruhnya ya, secara menyeluruh, faktanya juga, teori, hukumnya, semua tidak boleh satu persatu. Semua dikumpulkan sedikit demi sedikit ya, kemudian kalau ada kesalahan diganti dengan yang benar. Ya, jadi terus diinovasi, diperbaiki untuk mencari suatu penelitian yang benar ya dan baik. Namun dia secara akumulatif tetap menggabungkan semua komponen yang ada. Kemudian dia juga harus sesuai fakta ya. Nah, sesuai fakta ini dalam arti dia harus berdasarkan fakta-fakta yang nyata ya. Sesuai dengan fakta ya, fakta-fakta yang nyata, tidak boleh dia tidak sesuai dengan kenyataan ya. Dia hanya hayalan, dia hanya isu, dia hanya gosip, dia hanya sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Nah, ini nggak bisa. Dia harus sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian juga dia bukan merupakan penemuan atau pembuktian yang didasarkan hayal atau kira-kira. Nah, ini juga ya, ini berseberangan dengan fakta, hayalan dan kira-kira. Menemukan sesuatu yang masih mau tidak dapat dibuktikan dan masih dia kira dipaksa. Ya kira-kira seperti ini, dikira-kirakan, dimungkinkan, ya itu terlalu memaksa. Jadi tidak bisa, penelitian itu tidak sesuai dengan faktanya, kenyataannya. Kemudian tidak ada prasangka di dalam penelitiannya, harus jauh dari pertimbangan subjektif dari peneliti, ya. Karena memang pemikiran subjektif ini penuh dengan prasangka pemikiran, tapi tidak mau menerima pemikiran yang sesungguhnya. Nah, dia hanya bersikeras ya pada apa yang dipikirkannya dengan prasangkanya, yang mana kenyataannya tidak seperti itu. Oleh karenanya, orang peneliti itu harus terbuka, harus benar-benar uh, mindsetnya membuka diri pada hal apapun, menerima semua informasi, dan menjauhkan diri dari prasangka-prasangka yang ada. Sehingga penelitian itu bersih dari sesuatu hal yang tidak ilmiah, ya, bersih dari segala sesuatu nilai-nilai yang hanya memihak. Jadi dia benar-benar murni penelitiannya, objektif ya, tidak subjektif. Kemudian dalam penelitian itu ada prinsip analisis ya. Analisis itu mengamati, menganalisa. Nah, semua masalah harus dicari sebab musababnya. Sebab musabab itu kausalitasnya ya, ketika menemukan suatu permasalahan dalam keilmuan ya, dicari kausalitasnya. Nah, kenapa terjadi suatu uh, hal buruk di masyarakat? Pasti ada sebabnya. Kenapa mereka melakukan hal buruk, melakukan hal yang dilarang agama? Ya, pasti ada sebabnya. Dalam menganalisa dilihat juga, ya jangan serta merta kita melihat, wah ini terjadi kesalahan, masyarakatnya buruk, tapi dilihat juga apa yang melatar belakangi, apa yang membuat mereka buruk, apakah faktor ekonomi, faktor pendidikan yang kurang, ya, apakah faktor lingkungan, ya, semua menjadi suatu landasan kenapa mereka melakukan suatu kesalahan atau masalah yang ada. Jadi masalah itu pasti ada sebab. Ya harus dicari sebabnya. Nah, setelah dicari sebabnya, cari juga solusinya,
pemecahannya, bagaimana memecahkan masalah tersebut, ya. Bagaimana mencegah atau membasmi. Nah, ya, dalam pemecahan itu terkadang solusinya ada yang mencegah, ada yang membasmi atau mengatasi. Ya. Ketika dia mencegah agar masyarakat tidak lagi mengulangi, agar masalah itu tidak lagi terulang. Kemudian apabila tidak dapat dicegah, maka diberikan suatu sanksi, diberikan suatu hal, ya, yang berupa penekanan agar mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tapi semuanya menggunakan analisa dan yang logis, ya, analisa yang masuk akal, ya, pengamatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Nah, kemudian juga ada menggunakan hipotesa, ya. Hipotesa itu harus ada karena dia dugaan sementara, merupakan jalan awal langkah untuk meneruskan suatu penelitian, ya. Jadi memang sudah ada perkiraan, tapi bukan hanya kira-kira subjektif semata, tapi benar-benar sudah ada dasar pengetahuannya. Kemudian menggunakan ukuran objektif. Nah, ini ya yang paling penting. Analisa itu harus dinyatakan dengan ukuran objektif, bukan pemikiran subjektif semata. Nah, benar-benar diakui oleh seluruh masyarakat, memiliki tujuan yang jelas. Kemudian ukuran objektif ini juga ukuran yang digunakan tidak boleh dengan cara merasa-rasa, ya, atau menuruti keinginan nurani hati dia semata, ya. Jadi benar-benar harus bersih daripada prasangka atau rasa perasaan dia sendiri. Kemudian penelitian itu juga menggunakan teknik yang kuantifikasi. Nah, kuantifikasi ini data-data ya, memiliki data-data yang banyak, ya, sampel-sampel seluruh model-model yang ada, teori yang ada, semua dikumpulkan untuk membuat suatu kesimpulan, ya. Tapi ada pengecualian, ya, data yang tidak dapat dikuantitatifkan. Ya, ada data-data yang tidak sah, ya, tidak benar, itu tidak bisa juga dimasukkan dalam suatu data penelitian. Nah, teknik kuantifikasi ini memang mengumpulkan data-data yang ada. Kemudian ukuran kuantitatif ini, ya, ada per detik, OHM, kilogram, liter, ya. Ada ukuran, ya, ada ininya, ya. Berapa banyak sebenarnya ini? Berapa banyak data yang dimiliki. Kalau air kan liter, ya. Kalau berat itu kilogram. Nah, cuma kalau data-data teori itu berapa page, berapa halaman, berapa sumber, ya. Nah, itu mungkin sedikit terkait dengan memahami metode ilmiah, ya. Sebelum memasuki penelitian harus dulu memahami adanya metode ilmiah yang ada. Mungkin itu sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.